kalian bisa main sepuasnya. Nah, main sepuasnya boleh. Hari libur kan hari yang panjang. Jadi setelah kamu memuji memuliakan nama Tuhan, kamu masih bisa kok main-main di rumah Karen, ya kan? Oke, Dennis. Oke, nanti Evelyn telepon Karen ya untuk ajak Karen ke sekolah minggu. Bagus. Yuk kita langsung saja pergi ke sekolah minggu Buan ya. Oh iya, teman-teman sudah pada di sana nih. Betul. Yuk. Wah, teman-teman sudah pada kumpul, Miss. Iya, semuanya pasti sudah semangat memuji Tuhan. Iya kan? Iya. Evelyn juga semangat untuk memuji Tuhan. Iya, kita harus semangat memuji Tuhan. Siap adik-adik semua? Siap. Ada Karen. Oke, nggak apa-apa Karen. Kamu boleh duduk di sebelah sana ya. Semangat ya memuji Tuhan ya. Ingat ya teman-teman, kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda. Siap-siap ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang dari awal ya teman-teman. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku siap-siap berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo tampil yang keren. Aku berani tampil beda. Terakhir ya, paling keren. Aku berani tampil beda. Yeay. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita harus terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Iya. Oke, anak-anak masih semangat kan memuji Tuhan? Pasti dong. Yuk, sama-sama katakan musik. Kita boleh buat gerakan sama-sama ya. Oke. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. I wanna do right, I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus.
Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. Mana suaranya? I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Say hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Mana suaranya? Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do, in all I do. 1, 2, 3, go! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. Lebih keras lagi. I wanna be more like you. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita begitu indah. Miss Nati, Miss Evelyn dan teman-teman semuanya begitu spesial. Tuhan menyayangi kita, bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai kesayangannya, anak yang memanggil Ia Bapa. Kita angkat pujian ini ya. Engkau telah memilih kami Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang mencarikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa.
Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu Kita angkat tangan kita. ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Miss yakin kalian sudah diberkati oleh puji-pujian pada pagi hari ini kan? Semuanya sudah semangat dan sukacita kan dalam memuji Tuhan? Nah, hari ini adik-adik sekalian kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, oke? Semuanya sudah siap? Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah boleh bersukacita bersama menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pujian kami boleh sungguh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami terlebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu untuk sama-sama mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami boleh sama-sama mendengar, hati kami boleh sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sama-sama pada pagi hari ini, dan kami boleh melakukannya. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, di sebuah padang belantara yang sunyi, nah, tiba-tiba ada terlihat gumpalan debu yang begitu besar. Makin lama makin terlihat maju, makin lama makin terlihat maju. Ternyata adik-adik sekalian, ada ternak-ternak yang lewat, ya. Ada kambing, ada domba, ada sapi. Nah, semuanya itu sedang lewat. Nah, rupanya itu adalah rombongan yang besar. Nah, adik-adik, kemudian kalau dilihat ternaknya itu semuanya berjalannya pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi karena rombongannya itu begitu banyak, nah, debu di mana-mana. Nah, tidak lupa juga para gembala yang mengawasi ternaknya. Kenapa harus diawasi? Supaya tidak ada yang ketinggalan. Jadi ternaknya itu tetap diawasi oleh para gembalanya. Nah, adik-adik sekalian, tidak lupa juga ada beberapa unta. Tahu unta ya? Unta yang berbadan tinggi. Nah, untanya ini membawa barang yang banyak. Nah, bukan hanya barang yang dibawa, tetapi ada beberapa orang juga yang ikut naik unta. Siapa mereka? Nah, seperti misalnya ibu-ibu yang bawa baby, atau orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berjalan, atau orang yang sudah kelelahan waktu di dalam perjalanan. Nah, semuanya itu naik ke atas unta. Nah, adik-adik, siapakah rombongan ini? Siapa mereka? Rupanya rombongan ini adalah rombongan Bapak Yakub yang dari Haran menuju ke Sungai Yordan. Nah, adik-adik sekalian, kenapa rombongan Yakub ini dari Haran ke Sungai Yordan? Rupanya mereka disuruh oleh Tuhan Allah untuk kembali ke negeri nenek moyang mereka. Nah, setelah mereka sampai di tepi Sungai Yordan, rombongan ini pun akhirnya beristirahat di sana. Nah, terlihat bagaimana
unta yang tadinya bawa barang yang banyak diturunkan dari punggung untanya, diturunkan ke bawah. Kemudian orang-orang yang tadinya juga sudah kelelahan di dalam perjalanan, mereka beristirahat dan mereka mendirikan beberapa tenda di sana. Nah, mulailah hamba-hamba perempuan menyiapkan makanan untuk mereka. Dan yang lain seperti ibu-ibu dan hamba laki-laki, mereka juga ada di sana. Nah, satu dengan yang lain mereka saling berbicara. Ada yang mulai bercanda satu dengan yang lain, mulai berbincang-bincang. Nah, rombongan ini setelah mereka berhenti di sana, bisa dilihat bagaimana satu dengan yang lain itu penuh dengan sukacita, bergembira ya, dan mereka seperti tidak kelelahan gitu karena mereka kembali bersemangat. Nah, di antara rombongan yang sedang bersukacita ini dan bergembira ini, ada seseorang yang tidak ada di sana. Siapakah dia? Nah, dia adalah Yakub. Kemana dia? Kok tidak ada bersama dengan mereka? Kok tidak ikut bergembira dengan mereka? Ternyata Yakub sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang Yakub pikirkan? Nah, ternyata dia memikirkan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia berjalan ke sana kemari, bolak-balik, jalan lagi. Terus tiba-tiba dia diam, terus dia pergi ke satu tempat, kemudian dia jalan lagi. Dari raut wajahnya, dari mukanya, tidak terlihat bersukacita, tidak terlihat seperti rombongan yang dia bawa tadi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata dia memikirkan, dia berpikir, bagaimana kalau aku bisa bertemu dengan dia? Bagaimana nanti kalau aku bertemu dengan dia? Apa yang akan aku katakan? Apa yang akan dia lakukan? Nah, ternyata dia memikirkan Esau kakaknya. Dia memikirkan apa yang sudah dia perbuat kepada Esau. Bahkan dia memikir, bagaimana kalau nanti kalau aku ketemu dengan Esau, dia datang dengan muka yang marah, aku harus bagaimana? Kemudian dia berpikir lagi, bagaimana jika kalau dia juga melakukan sesuatu yang jahat kepada istri dan anak-anakku? Apa yang harus aku lakukan? Lalu dia berpikir, gak bisa, tidak bisa seperti ini. Aku harus memutuskan, aku harus mengambil sikap, gak boleh seperti ini. Lalu dia berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu. Apa yang ingin Yakub lakukan? Lalu setelah Yakub memutuskan, dia memanggil beberapa hambanya. Lalu dia mengatakan kepada hambanya begini, pergilah ke tanah Seir dan bawalah berita kepada kakakku Esau. Katakanlah kepadanya, Yakub hambamu sudah lama tinggal di rumah Laban sebagai orang asing. Sekarang ia mempunyai sapi, keledai, kambing, domba, dan hamba laki-laki, dan hamba perempuan yang banyak. Ia mengirim kabar kepada Tuhan supaya ia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Nah, itu adalah perintah yang disampaikan oleh Yakub kepada hambanya untuk disampaikan kepada Esau. Adik-adik, setelah mendapat perintah dari Yakub, maka hamba-hamba itu langsung bergegas pergi. Nah, setelah hamba-hamba itu bergegas pergi, bagaimana dengan Yakub? Apakah Yakub akhirnya menjadi tenang? Tidak. Hatinya tidak kunjung tenang juga. Dia masih memikirkan. Yakub hatinya itu masih tidak tenang. Ketika hamba-hamba itu sudah pergi, hati Yakub tidak kunjung tenang juga. Hatinya tetap dak-dik-duk, tetap berdebar-debar. Nah, kemudian dia sambil menunggu-nunggu hambanya pulang kembali membawa berita. Nah, di sana Yakub merasakan waktu berjalan begitu lambat sekali. Nah, karena dia sedang menunggu. Nah, dia merasa, aduh, kapan ya mereka datang? Aduh, hatinya itu dak-dik-duk gitu.
Nah, tiba-tiba hamba itu datang dengan berlari, bergegas mendatangi Yakub. Dan Yakubnya pun langsung, wah, kalian bawa berita apa? Apakah kalian sudah bertemu dengan Esau? Apakah kalian sudah menyampaikan apa yang aku katakan? Nah, penuh dengan tanda tanya. Bagaimana dengan hamba-hamba itu? Dari kejauhan, hamba-hamba itu sudah datang dengan sangat ketakutan. Lalu, sesampainya di depan Yakub, mereka mengatakan, celaka, celaka. Nah, adik-adik sekalian, langkah hamba-hambanya itu semakin tergesa-gesa. Dari kejauhan ketika bertemu dengan Esau, mereka sudah berteriak-teriak. Mereka mengatakan, celaka, celaka. Lalu Yakub pun semakin penasaran apa yang terjadi. Lalu Yakub menanyakan, apakah kalian sudah menyampaikan apa yang aku katakan? Apakah kalian sudah menyampaikan perintahku? Nah, kembali hamba-hambanya mengatakan, celaka. Belum lagi kami sampai ke sana, Esau sudah menuju ke sini. Dan mereka mengatakan Esau datang bersama 400 laki-laki. Mau ngapain mereka? Kata Yakub. Kemudian hambanya, mereka tidak tahu mau ngapain. Nah, kemudian Yakub menanyakan lagi, apakah mereka mau menerima berita yang aku sampaikan? Lalu hamba-hambanya, adik-adik sekalian, Yakub semakin khawatir. Yakub semakin memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang harus aku lakukan. Dan dia pun semakin ketakutan. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya? Hamba-hambanya pun pergi beristirahat. Lalu Yakub memasuki kemahnya. Dan dia tahu ini adalah kesusahan yang tidak bisa ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia tahu bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkannya. Lalu Yakub pun mulai mencari Tuhan. Yakub pun mulai berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia mengatakan seperti ini. Tuhan Allah Abraham dan Ishak ayahku, yang pernah berkata kepadaku, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada sanak saudaramu. Aku tahu bahwa aku tidak layak menerima segala berkat-Mu. Waktu aku pergi ke Haran 20 tahun yang lalu, aku menyeberangi sungai Yordan dengan membawa sebuah tongkat saja. Dan sekarang aku mempunyai dan memiliki banyak ternak. Selamatkanlah aku dari tangan kakakku, supaya dia tidak membunuh aku, juga istri dan anak-anakku yang masih kecil. Tuhan, Engkaulah yang berjanji kepadaku bahwa Engkau akan memberkati aku dan akan berbuat baik kepadaku. Nah, ini adalah isi dari doa Yakub kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Dan dia tahu Tuhanlah yang sudah menolong dia sejauh ini. Dan dia tahu Tuhanlah yang selalu menyertai dia. Walaupun sebenarnya dia banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Adik-adik sekalian, setelah Yakub selesai berdoa, dia pun keluar dari kemahnya. Kemudian ia melihat ternak-ternaknya dan mencari yang paling bagus untuk dihadiahkan kepada kakaknya Esau. Dan juga dia menentukan beberapa hamba yang harus berangkat langsung mengirim ternak-ternak itu yang dipilihnya untuk menyerahkannya kepada Esau. Nah, kemudian Yakub mengantarkan Lea, Rahel beserta dengan anak-anaknya ke seberang sungai Yordan. Nah, dan juga ada seorang putri, ya, anaknya putri yang bernama Dina. Semuanya mereka diantarkan ke seberang sungai Yordan. Nah,
Tapi tetap saja Yakub tetap memberikan pengawasan bagi keluarganya. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk selalu memperhatikan mereka, mengawasi keluarganya. Lalu bagaimana dengan Yakub? Yakub mengambil waktu untuk menyendiri. Tidak terasa matahari sudah tenggelam. Di dalam kegelapan malam, Yakub bergumul, dia berdoa seorang diri. Dia sungguh-sungguh seorang diri berdoa berserah kepada Tuhan. Nah, dia mengatakan, Tuhan, engkau lihat apa yang sedang aku alami saat ini. Aku ketakutan. Tuhan, dengarlah doaku. Nah, apakah Tuhan tidak mendengar doa Yakub? Ya, Tuhan mendengar doa Yakub. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian masih mengingat Allah pernah memberkati Yakub dalam mimpinya di sebuah tempat namanya Betel? Nah, Allah pernah berbicara kepadanya, tetapi malam itu Allah datang untuk bertanding dengan Yakub. Nah, Allah mau menunjukkan kepada Yakub siapakah dia dan siapakah Allah. Allah bertanding dengan Yakub. Nah, pada malam itu dia bergulat dengan Tuhan. Nah, Allah memukul pangkal pahanya. Tetapi Yakub tidak membiarkan Allah untuk meninggalkannya begitu saja. Apa yang dikatakan oleh Yakub? Apa yang dilakukan oleh Yakub? Nah, Yakub mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Miss ulangi ya. Aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sana Yakub meminta berkat dari Tuhan. Lalu, apakah memang layak Yakub menerima berkat dari Tuhan setelah apa yang dilakukan oleh Yakub sebelum-sebelumnya? Apakah Tuhan akan memberikannya? Lalu, setelah Yakub mengucapkan kalimat itu kepada Tuhan Allah, apa yang Allah katakan? Allah bertanya, siapakah namamu? Allah bertanya, siapakah namamu? Lalu, bagaimana dengan Yakub? Yakub terdiam sebentar. Nah, nama Yakub artinya penipu. Nah, mungkin Allah tidak mau memberkatinya karena ya kita tahu sendiri, dia itu sudah banyak sekali melakukan penipuan dan dia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan bertanya, siapakah namamu? Lalu Yakub menjawab, namaku Yakub. Dan langsung ia mendengar, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sekarang namamu Israel, bukan lagi Yakub si penipu. Nah, Tuhan telah mengampuni Yakub dan mengangkatnya dengan nama baru, yang berarti telah bergumul melawan Allah dan manusia. Kemudian Allah memberkati Yakub dan meninggalkannya. Nah, adik-adik sekalian, Yakub tidak tahu dengan siapa ia bertarung. Ia baru sadar siapakah lawannya malam itu setelah Allah memberkatinya. Nah, itulah sebabnya ia berkata, di sini, di Peniel, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, adik-adik sekalian, sesuatu yang seharusnya kalau menurut pikiran kita itu tidak akan mungkin bisa terjadi, tetapi itu bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Setelah malam itu, bagaimana dengan Yakub? Apakah hatinya sudah mulai tenang? Nah, tidak terasa matahari sudah terbit. Yakub mencari tongkat, berjalan karena kenapa? Kakinya sudah pincang ya setelah bergulat dengan Tuhan. Nah, kemudian ia menyeberangi sungai Yordan dan kali ini dia tidak memilih untuk
sendirian lagi. Dia tidak memilih untuk menarik diri dari orang-orang banyak. Tetapi di Sungai Yordan, ia kembali berada di tengah-tengah keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Kemudian, adik-adik sekalian, tibalah saatnya. Rombongan Esau sudah mulai nampak, sudah mulai mendekat ke arah mereka. Dengan segera Yakub beserta dengan keluarganya, mereka semuanya pun ikut menyusul. Nah, di sana ada hamba perempuan dari Yakub, yaitu Zilpa dan Bilha. Nah, hamba perempuan ini berdiri di paling depan. Kemudian Lea, Rahel beserta dengan anak-anaknya. Nah, baru sesudah itu Yakub bersama dengan anaknya Yusuf. Nah, adik-adik sekalian, Yakub sendirian memimpin rombongan itu berjalan di depan mereka. Dan apa yang terjadi? Rombongan Esau semakin dekat. Lalu rombongan Yakub juga mulai mendekat. Dan sebelum rombongan itu bertemu, Yakub sudah 7 kali bersujud. 7 kali bersujud hingga sampai mendekat dengan Esau. Apa yang terjadi? Dan rombongan Esau mendekat, rombongan Yakub mendekat. Lalu apa yang terjadi? Melihat hal itu, Esau kakaknya berlari mendapatkannya tanpa ada pedang di tangannya, tanpa ada wajah marah di mukanya. Dia berlari, tidak seperti dulu lagi yang mukanya itu penuh dengan amarah, penuh dengan rasa marah, penuh dengan dendam. Tidak seperti itu, tetapi dia berlari dan mendapatkan Yakub, lalu mereka berpelukan. Mereka berpelukan dan saling menangis. Nah, adik-adik sekalian, permusuhan yang sudah terjadi sekitar 20 tahun lamanya itu seolah tidak pernah ada. Yang ada di wajah mereka itu hanya penuh dengan sukacita dan ada kasih di sana. Nah, kemudian setelah mereka berpelukan penuh dengan haru, maka Yakub mulai memperkenalkan istri dan anak-anaknya. Kemudian Yakub juga memberikan hadiah kepada Esau, dan Esau juga menerima hadiah itu dengan ramah. Dan setelah itu Esau pun mengatakan bahwa dia harus pergi, dia harus pamit, dan dia mengatakan bahwa dia akan berjalan dengan cepat sehingga mereka akan bertemu lagi di rumah tempat tinggal ayahnya, yaitu Ishak. Adik-adik sekalian, di dalam perjalanan mereka pulang, Yakub teringat. Dia teringat akan janji Tuhan yang harus digenapi. Nah, di Betel, di mana waktu 20 tahun yang lalu ia terbaring di sana dan ia melihat Tuhan dalam mimpi. Nah, kemudian akhirnya Yakub mendirikan mezbah di sana. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang sudah dia rasakan tahun demi tahun. Bagaimana Tuhan selalu menyertai Yakub, bagaimana Tuhan selalu bersama-sama dengan Yakub, membuat dia berhasil, ya. Nah, adik-adik sekalian, kemudian dia mengatakan, di sana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekarang ia menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan dia mengatakan Allah sendiri, Allahku sendiri. Nah, sehingga adik-adik sekalian, kalau kita lihat Alkitab, di sana ada menyebutkan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Setelah Yakub melakukan hal tersebut dan dia menyadari bahwa Tuhan selalu ada
bersama-sama dengan Dia. Bukan lagi hanya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, tetapi juga Allah Yakub, dan juga Allah yang sama, yang juga Allah kita pada saat ini. Nah, adik-adik sekalian, kemudian Yakub melanjutkan berangkat, ya. Dia berangkat dari Betel menuju kemana? Menuju ke tempat tinggal ayahnya, menuju ke rumah ayahnya Ishak. Nah, di dalam perjalanan terjadilah sesuatu yang menyedihkan. Di dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya, akhirnya Yakub kehilangan istri yang dikasihinya, yaitu Rahel. Nah, Rahel meninggal setelah melahirkan anaknya yang bernama Benyamin. Nah, Benyamin ini masih sempat dipeluk dan digendong oleh Ishak. Tetapi waktu itu Ishak sudah sangat tua sekali, dan akhirnya Ishak pun meninggal dunia. Nah, setelah Ishak meninggal, Yakub dan Esau akhirnya menguburkan ayah mereka. Mereka bisa menguburkan ayah mereka dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik sekalian, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Nah, kita harus belajar bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Apakah mungkin? Atau apakah aku layak untuk menjadi berkat bagi orang lain? Nah, dari cerita hari ini kita tahu bahwa Allah mampu mengubah Yakub. Yakub yang tadinya itu tidak layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, dia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengubah dia. Mengubah Yakub untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik sekalian, hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Datanglah kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan ubahkan hati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan berpikir bahwa ya gimana bisa? Ya aku memang udah kayak gini, gak mungkin dia apa-apain lagi. Tidak, Yakub saja Tuhan mampu ubahkan, apalagi kita, anak-anak yang juga mengasihi Tuhan. Tuhan pasti bisa ubahkan. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaannya adalah, maukah kamu menjadi berkat bagi orang lain? Sudah pasti jawabannya adalah mau, ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian, ayat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Yuk kita sama-sama lihat Alkitab kita ya. Kejadian 12 ayat 2. Kita sama-sama membacanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Satu kali lagi ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Biarlah setelah mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik sekalian juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Dan kami mau Tuhan, Engkau memakai setiap kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, tetapi pakailah mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami rindu
kami boleh belajar untuk melakukannya, agar semakin hari hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Biarlah setiap kami yang akan melakukan aktivitas kegiatan kami ke depannya, Tuhan Allah yang senantiasa menolong dan menjaga setiap kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Miss juga begitu senang ketika melihat anak-anak begitu antusias, begitu semangat mengikuti ibadah. Nah, anak-anak, ibadah kita masih dalam suasana online, masih beribadah dari rumah karena anak-anak pun tahu bahwa kondisi kita sekarang belum memungkinkan untuk kita bisa berjumpa. Nah, Miss harap kita semua tetap bersatu hati, bisa mendukung dunia ini, bisa mendukung bangsa kita lewat doa kita. Kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan supaya bisa memulihkan keadaan kita. Tuhan bisa menyembuhkan teman-teman kita yang sakit daripada virus corona. Dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak terkena oleh sakit penyakit. Kita terus meminta pertolongan Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua, Tuhan yang menyertai kita semua. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.